Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Berta Wibowo dari kelas 1 MSB dengan NIM 21302016. Mata pelajaran teori pengantar teknik perancangan dan konstruksi mesin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang besaran vektor dan skalar yang saya ketahui. Pengertian besaran vektor dan skalar sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam aplikasi. Kedua besaran tersebut memiliki perbedaan yang jelas, namun ada juga menganggapnya sebagai hal yang sangat sama karena sama-sama termasuk dalam besaran satuan. Hal inilah yang menyebabkan salah kaprah dalam penggunaan nantinya. Besaran vektor yaitu besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Karena memiliki arah, maka besaran ini bisa digunakan dalam bentuk garis dan anak panah di ujungnya. Tanda anak panah inilah yang menunjukkan arah gerak besaran tersebut. Contoh besaran vektor, banyak sekali contoh besaran vektor di sekitar kita. Misalnya gaya tarik, gaya tekan, gaya putar, momentum, terus gaya kecepatan, momentum, berat, dan lain sebagainya. Contoh real dari gaya tekan adalah ketika kita mendorong sebuah meja, karena pengaruh gaya dorong kita, maka meja akan mengalami tekanan. Persyaratan besaran vektor. Berdasarkan sifat-sifat besaran vektor pada definisi besaran vektor di atas, maka persyaratan dikatakan sebagai besaran vektor adalah: yang pertama, memiliki arah. Besaran vektor memiliki arah yang tertentu menurut arah geraknya. Arah dari besaran vektor tidak hanya berlaku untuk arah yang lurus saja, namun juga berlaku untuk arah gerak dan melengkung. Misalnya, gerak peluru yang dilempar ke atas dengan arah sudut 45 derajat dari arah horizontal. Yang kedua yaitu nilainya bisa ditentukan. Setiap besaran vektor memiliki nilai atau besar tertentu. Besar atau nilai dari besaran vektor tersebut dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Sebagai contoh adalah gaya baik gaya tarik maupun tekan. Dengan menggunakan alat ukur gaya, maka gaya tarik atau gaya tekan yang dialami oleh benda dan bergerak akan terbaca di alat ukur tersebut. Jika penunjuk arah alat ukur gaya adalah 50 Newton, artinya 50 adalah besar atau nilai dari gaya yang Anda ukur. Adapun Newton atau N, biasa N adalah satuan yang
Yang ketiga yaitu memiliki titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya merupakan sebuah titik di mana dimulainya pergerakan gaya. Dengan kata lain, titik tangkap gaya adalah titik nol sebelum benda mengalami pergerakan. Yang dapat kita ingin pengertian vektor, yaitu tadi besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Karena memiliki arah, maka besaran ini bisa digambarkan dalam bentuk garis dan anak panah di ujungnya. Tanda anak panah ini yang menunjukkan arah gerak besaran tersebut. Setelah itu, besaran skalar. Besaran skalar berbeda dengan besaran skala. Besaran ini tidak memiliki arah, tapi sama-sama memiliki besar atau nilai dari besaran tersebut. Contoh besaran skalar. Sebagai contoh besaran yang tidak memiliki arah adalah massa, waktu, terus temperatur, lalu suhu, densitas, intensitas, kelembapan, terus koefisien, terus thermal, dan lain sebagainya. Vektor ruang. Sebuah titik A menempati sebuah ruang X, Y, Z seperti pada gambar. Agar bisa menunjukkan posisi titik A dengan tepat, maka letak posisi titik A bisa dituliskan dalam bentuk vektor. Vektor ruang 3D. Vektor AX sama dengan AXI yang besarnya AX sama dengan cos A. Vektor AY sama dengan AYJ yang besarnya AY sama dengan A cos B. Vektor AZ sama dengan AZK yang besarnya AZ sama dengan A cos Y. Sehingga vektor A dalam ruang sama dengan AX tambah AY tambah AZ sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK. Besaran nilai A sama dengan AX2 tambah AY2 tambah AZ2. Sedangkan arah vektor A terhadap sumbu X, Y, dan Z positif adalah cos A sama dengan AX per A, cos B sama dengan AY per A, cos Y sama dengan AZ per A. Metode penyelesaian vektor. Cara menyelesaikan besaran vektor dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, metode grafis. Penyelesaian vektor dengan metode garis dapat Anda lakukan dengan cara menggambar vektor tersebut secara cermat. Artinya, baik titik tangkap, panjang, dan arah vektor harus jelas dan terukur. Lalu yang kedua yaitu metode jajaran ganjang. Dikatakan metode jajaran ganjang karena dalam setiap penyelesaiannya kedua vektor selalu dibuat bentuk jajaran ganjang. Dari bentuk jajaran ganjang itulah akan dicari resultan nilai gabungan dari kedua vektor tersebut. Yang ketiga yaitu metode analisis. Metode analisis ditandai dengan diuraikannya setiap vektor ke arah
dua sumbu bidang yang ditampilkannya, misalnya sumbu X dan Y. Setelah diurunkan ke arah sumbu X dan Y, maka semua vektor yang searah sumbu dijumlahkan semua. Hasilnya adalah penjumlahan vektor yang searah dengan sumbu X dan vektor yang searah sumbu Y. Mungkin cukup segitu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.